warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat dokter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like-nya terlebih dahulu dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 137-140. Melihat orang-orang lainnya tidak pergi, dia tersenyum dan berkata, "Sekarang, siapapun yang bersedia membantu saya dapat mendaftar dengan kepala desa Bay. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pulang dulu." Berjalan ke Mercedes-Benz-nya, menyaksikan anak-anak di desa dengan enggan ditarik oleh orang dewasa. Dia mengeluarkan segenggam permen dari sakunya, memercikkannya, lalu masuk ke dalam mobil. Anak itu dengan gembira mengambil permen itu, dan kesannya terhadap Li Fugui menjadi lebih baik. "Fugui, kenapa kamu pergi? Aku belum menyelesaikan masalah ini." Tuan Li tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia sangat antusias dengan masalah ini. Tentu saja dia memikirkan beberapa keuntungan untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang Li Fugui telah menjadi dewa kekayaan sejati di desa. Tidak peduli berapa banyak orang menunjuk dia untuk makan, Tuan Li tidak berani pamer. "Apakah kamu percaya pada Zheng Mazi atau Li Fugui?" Begitu Li Fugui pergi, penduduk desa berbicara lebih santai. Secara alami, mereka harus lebih memikirkan hal-hal yang menyangkut nasib mereka sendiri sekarang, dan melihat pilihan orang lain dengan jalan. Hahaha, tidak perlu dikatakan, siapa Zheng Mazi? Siapa yang tidak tahu bahwa dia menganggur dan cemburu sepanjang hari? Apa yang dia mampu? Bisakah kamu memberitahuku? Saya juga berpikir bahwa Li Fugui mungkin tidak sekaya yang kita bayangkan. Tetapi mobilnya nyata, begitu pula gudangnya. Jika Anda tidak datang dan merobohkannya, saya yakin Li Fugui berasal dari desa yang sama. Bisakah Anda melarikan diri tanpa membayar gaji Anda? Ada juga yang berani dan tegas yang berlari ke Bailin untuk mendaftar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika seseorang memimpin, lebih banyak orang akan mendaftar. Dalam 1 jam, 2/3 penduduk desa telah mendaftar. Pada akhirnya, saya tetap di sela-sela. Mereka yang tidak mendaftar semuanya dalam kondisi baik di desa. Misalnya, anggota keluarga Tuan Li tidak mendaftar di bawah sinyal Tuan Li. Di sisi lain, Li Fugui sudah kembali ke rumah. Li Xiuling dan Su Wanwan telah mendengar berita kembalinya Li Fugui ke desa dari penduduk desa. Mereka berdiri di depan pintu menunggu Li Fugui. "Kakak, kamu kembali, ini mobil yang kamu beli, sangat tampan." Mata indah Su Wanwan berbinar. Dia menyentuh mobil mewah Li Fugui di mana-mana, berteriak dari waktu ke waktu. Li Xiuling juga sangat senang, tapi dia bertingkah lebih dewasa dari Su Wanwan. Li Fugui membuka pintu mobil dan berkata sambil tersenyum, "Wanwan, apakah kamu menyukainya? Jika kamu suka, aku akan memberikannya kepadamu." Li Xiuling berkata dengan marah. "Fugui, kamu tahu bagaimana berbicara omong kosong. Bagaimana bisa kamu mengemudi di usia Wanwan? Itu terlalu mencolok." Su Wanwan juga menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kakak, kamu bisa mengantarku dan adikku jalan-jalan, aku masih harus pergi ke sekolah. Jika aku mengendarai mobil seperti ini ke sekolah, teman sekelasku akan mengasingkanku ya." "Tidak masalah, setelah makan malam, aku akan mengajakmu jalan-jalan." Li Fugui tidak pamer di depan orang luar, tapi di depan keluarganya sendiri, dia sangat bangga. Li Xiuling memandang Li Fugui sambil tersenyum, dan berkata, "Fugui, kamu lapar, makanannya sudah siap, masuk dan makan, bersama." Su Wanwan, Li Fugui mengambil kembali tas besar dan kecil yang dibeli di mobil pulang. Hanya saja saat makan, Li Fugui tiba-tiba menemukan bahwa saudari Jinyi jelas tidak ada di sana. Li Fugui buru-buru bertanya berkata, "Saudari Xiuling, di mana saudari Jinyi?" Li Xiuling menghela nafas, dan berkata, "Fugui, saudari ipar Jinyi telah kembali ke keluarga kelahirannya, dan kami semua membujuknya untuk tinggal. Tetapi ibunya sakit, jadi dia bergegas kembali. Sudah 3 hari dan saya belum kembali, jadi saya tidak tahu apakah sesuatu terjadi." Itu benar, Li Fugui mengangguk. Tetapi dia khawatir Liu San, bajingan itu, akan tahu tentang ini, berpikir untuk pergi ke kota pada sore hari. Tanyakan tentang saudara yang kuat dari yang terakhir kali.
Setelah keluarga makan malam, Li Fugui membawa anjing kuning besar di halaman. Setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, anjing kuning besar itu sangat bersemangat sehingga kulit anjing menempel pada Li Fugui seperti plester. Ketika Li Fugui melihat anjing kuning besar, dia memikirkan ular hitam besar di gunung belakang, berpikir untuk melihatnya di malam hari. Pada saat ini Bailin masuk, langsung menyerahkan buku catatannya, dan berkata, "Ini pelamar. Total ada lebih dari 150 orang, semuanya laki-laki." Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Masih sedikit orang." "Orang, mereka akan direkrut nanti." Li Fugui sedikit mengangguk, dan berkata, "Tidak hanya rumah kaca, tetapi juga pertanian hewan buruan dan pertanian jamur awan. Saya juga akan memperluas area keduanya. Tetapi harga ruang suhu konstan masih terlalu mahal. Apakah ada cara lain? Bisakah itu menggantikan ruang suhu konstan?" Ruang suhu konstan berharga lebih dari 200.000 yuan. Jika Li Fugui ingin memperluas skala penanaman, biayanya saja akan menjadi beberapa juta, dan miliknya modal saat ini tidak dapat disebarkan untuk melakukannya. Bailin adalah siswa berprestasi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, iya, baru-baru ini saya berkonsultasi dengan beberapa siswa dari sekolah pertanian untuk membudidayakan jamur, tetapi efeknya akan lebih buruk daripada suhu konstan kamar. Efeknya lebih buruk, memikirkan sup obatnya. Li Fugui menepuk pahanya dan berkata, "Kalau begitu gunakan ini sebagai gantinya, bangun rumah dulu, dan lihat efeknya sebelum memutuskan." Bailin juga merasa ini adalah cara terbaik, lagi pula, biaya membangun rumah bata dan ubin sangat rendah. Li Fugui sekarang memiliki truknya sendiri dan sopir yang berdedikasi. Jika dia mengangkut material sendiri, biayanya sangat mengejutkan, rendah. Setelah Li Fugui dan Bailin berdiskusi tentang gudang itu, Bailin pergi, tampaknya mengikuti pengaturan Li Fugui. Sore hari, sebelum Li Fugui sempat mengajak Li Xiuling dan Su Wanwan jalan-jalan untuk pamer, bibi ke-7 dan bibi ke-8 di desa menyerbu ke halaman rumahnya, mengatakan segala macam hal baik, hanya ingin untuk menanyakan kabar. Mereka semua berasal dari desa, jadi mereka harus menyambut mereka. Dalam keputusasaan, rencana Li Fugui untuk pergi jalan-jalan untuk pamer harus dibatalkan. Dia tidak repot-repot berurusan dengan orang-orang ini, jadi dia hanya mengambil yang besar anjing kuning ke gunung belakang. Begitu Li Fugui berjalan ke jalan pegunungan, dia melihat seekor ular hitam besar dengan tubuh hitam dan sisik hitam berkilau merangkak keluar dari semak-semak di sebelahnya. Ketika dia melihat Li Fugui, mata dingin ular hitam besar itu terungkap sedikit intim. Dia menyentuh celana Li Fugui dengan kepalanya. Lama tidak bertemu, Li Fugui juga sedikit senang. Dia berjongkok dan menyentuh ular hitam besar itu. Dia tidak waspada terhadap ular hitam besar itu sekarang. Ular hitam besar itu meraba-raba sebentar, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan sesuatu. Li Fugui tercengang, melihat ke bawah, dan melihat sebuah batu hitam tertutup lendir di tanah. Di bawah batu itu ada selembar kertas perkamen, dan air liur ular hitam besar itu semuanya mual. Sebelum Li Fugui mengambil barang-barang itu, anjing kuning besar itu memasukkan dua barang ke mulutnya sekaligus, dan bergegas menuju gunung dengan dua suara gonggongan. Ular hitam besar mengeluarkan suara desisan, terus mengeluarkan huruf ular, dan mengejarnya. Tampaknya sangat tidak puas dengan perilaku anjing kuning besar itu. Li Fugui senang, ular hitam besar menjadi semakin cerdas. Hal-hal yang dapat membuat ular hitam besar menawarkan harta karun seharusnya bukan produk biasa. Li Fugui menjadi tertarik, dan mengikuti jauh ke atas gunung, ke sebelumnya bidang kedokteran. Sekarang tempat ini bukan lagi ladang obat, tetapi sebuah peternakan telah dibangun di peternakan itu. Banyak kelinci gunung, burung pegar dan hewan buruan lainnya berkerumun dan gemetaran. Anjing kuning besar itu memuntahkan isi mulutnya ke dalam kolam, lalu menatap Li Fugui dengan bangga. Li Fugui tertawa, melangkah maju dan menepuk kepala anjing kuning besar itu, lalu mengambil batu hitam bersih dan potongan perkamen di kolam. Siapa di sana? Sebelum Li Fugui dapat memeriksa harta karun macam apa itu, dia melihat seseorang melihat dengan waspada ke gerbang peternakan di depan. Li Fugui dengan cepat berkata, "Ini aku."
Bos Li, apakah itu kamu? Mendengar suara Li Fugui, pria itu datang, dan Li Fugui mengenalinya ketika dia mendekat. Saudara Dong, kontraktor pertanian. Saudara Dong ini awalnya adalah seorang pekerja di bawah Liu San, dan Liu San kecanduan judi. Jadi tim konstruksi memberikannya begitu saja kepada saudara Dong, dan dia melarikan diri dengan membawa uang, dan diperkirakan dia belum membayar kembali uangnya, sampai sekarang. Setelah Dong Ge memastikan bahwa itu adalah Li Fugui, dia langsung berkata dengan antusias, Bos Li, Anda kembali, peternakan ini telah selesai dan sedang menunggu pemeriksaan dan penerimaan Anda. Li Fugui memasukkan barang-barang di tangannya ke dalam sakunya dengan tenang, dan berkata di mulutnya, saya telah melihatnya, ini sangat bagus. Bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan. Jika Anda masih bersedia melakukannya untuk saya, maka ada pekerjaan besar untukmu. Apakah kamu mau mengambilnya? Dong Ge berkata dengan ramah, Bos Li, aku hanya menunggu kata-katamu. Tidak mudah untuk mengambil pekerjaan itu sekarang. Katakan saja apa yang kamu miliki. Aku tidak akan pernah cemberut jika saya bisa melakukannya. Li Fugui berkata sambil tersenyum, pertanian ini perlu dibangun setidaknya 10 lagi, dan yang lainnya adalah rumah bata dan ubin untuk menanam jamur. Yang ini perlu dibangun terus-menerus, dan itu akan memungkinkan Anda untuk melakukannya setidaknya 1 tahun. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan mengatakan berapa banyak, bagaimana membayar kalian. Ini, Kakak Dong benar-benar ingin mengambil alih pekerjaan besar ini, tapi jika Anda membayar, yang lain baik-baik saja dan bahkan dapat menghasilkan lebih banyak, tetapi dia ingin mendapatkan lebih sedikit. Li Fugui tahu persis apa yang dipikirkan saudara Dong, dan dia berkata lagi, jika kamu menjadi pemimpin tim, gajimu akan 1 tingkat lebih tinggi dari gaji para pekerja. Jika kamu bersedia melakukannya, kamu dapat kembali ke pekerjaanmu, desa untuk merekrut orang. Semakin banyak semakin baik, bos. Li, Anda telah mengatakan bahwa, jika saya masih menolak, maka saya bodoh. Jangan khawatir, saya akan kembali merekrut orang besok. Kakak Dong bersorak dan menyetujui masalah ini. Li Fugui mengira Gao Yunru akan segera datang. Jadi dia berkata, kamu bantu aku memperbaiki rumah dulu. Menurut standarku, semakin cepat semakin baik, tetapi kualitasnya tidak dapat terpengaruh. Semakin cepat kecepatannya, semakin banyak bonus yang akan kamu dapatkan. Mengerti? Saya orang ini tidak mempermainkan Anda, tetapi dia tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Uang lebih, kakak. Dong menepuk dadanya dan berkata dengan lantang, Bos, jangan khawatir, saudara laki-lakiku bisa menanggung kesulitan, dan aku akan membawa seseorang untuk melapor kepadamu besok. Ya, bagus sekali. Kita akan membicarakan spesifiknya besok. Li Fugui mengangguk puas, berbalik dan pergi. Saudara Dong menyuruhnya beberapa langkah, dan ketika dia melihat Li Fugui turun gunung, dia berlari kembali ke gudang kerja dengan penuh semangat, dan tidak sabar untuk menyampaikan kabar baik kepada pekerjanya. Li Fugui dan setelah ular hitam besar mengucapkan selamat tinggal, dia kembali ke rumah. Saat ini, sudah larut, dan Su Wanwan juga kembali ke kamar, membongkar beberapa hadiah yang dibawakan Li Fugui untuknya. Setelah Li Xiuling merebus air mandi, dia berkata, Fuji, pergilah mandi. Li Fugui setuju. Ketika dia mandi, dia mengeluarkan barang-barang di sakunya. Batu hitam itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, terasa dingin dan hangat saat disentuh, tetapi tidak ada apa-apa di atasnya. Sebaliknya, itu adalah perkamen. Ada peta yang digambar dengan jelas di atasnya. Li Fugui tidak memahaminya dengan baik. Untuk sementara, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah ini semacam peta harta karun? Geli dia sendiri tidak percaya. Tapi mungkin bukan hal biasa ular hitam besar itu bisa menemukan dan memberikannya kepadanya. Dia memutuskan untuk menyimpannya dulu. Mungkin akan ada tempat untuk menggunakannya di masa depan, setelah mandi. Li Fugui tidak kembali ke dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menyelinap ke kamar Li Xiuling secara diam-diam. Li Xiuling telah lama menunggu Li Fugui, tetapi dia sedikit gugup. Ketika dia melihat Li Fugui masuk, dia bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak menyadarinya terlambat? Li Fugui tersenyum tidak setuju dan berkata, jadi bagaimana jika kita mengetahuinya?
kita adalah suami dan istri. Hei, Fugui, kamu pergi ke kota, kenapa kamu jadi tidak tahu malu, Li? Xiuling tersipu, dan menatap Li Fugui dengan curiga. Li Fugui segera merasa bersalah, dan berkata dengan canggung, Saudari Xiuling, saya hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Saya terutama membelikan Anda banyak hadiah, dan saya ingin memberikannya kepada Anda dengan tangan saya sendiri. Kotak hadiah di kamar dipindahkan ke tempat tidur sekaligus. Li Xiuling juga menantikannya. Setelah membuka kotak kado, dia melihat dengan curiga ke kain renda tipis transparan di dalamnya. Ditanya, apa ini? Hanya kain kecil ini, bukan celana ini. Li Fugui hendak mengeluarkan darah dari hidungnya ketika dia melihat ini. Dia tersentak dan berkata, Kakak, ini yang dipakai wanita di kota. Kamu akan tahu kapan kamu memakainya. Li Xiuling mengerti ketika dia mendengarnya. Dan ketika dia memikirkan hal yang diberikan Li Fugui terakhir kali, dia sangat tersipu sampai dia akan berdarah, dan berkata dengan suara rendah, kenapa kamu begitu bersih, beli barang-barang ini? Kakak, tunjukkan padaku bagaimana kamu memakainya, oke, aku ingin melihat kamu memakainya. Li Fugui tanpa malu-malu membuat meminta. Li Xiuling bersembunyi di selimut dan berkata dengan malu-malu, aku tidak menginginkannya, kamu tahu bagaimana menggertakku. Li Fugui buru-buru berkata, Kakak, beraninya aku melakukan ini. Tapi ini untukmu pakai, mengapa saya tidak bisa memakainya? Puff, Li Xiuling tertawa di balik selimut, jelas berpikir betapa lucunya jika Li Fugui mengenakan benda ini, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, jika Anda memakainya, maka Anda tidak boleh menertawakan saya. Kakak, aku yakin aku tidak akan menertawakanmu. Pada saat kritis ini, tidak peduli apa yang dikatakan Li Xiuling, Li Fugui tidak akan pernah menolak. Melihat Li Xiuling berhenti berbicara, Li Fugui mengambil sepotong kain renda dan meletakkannya di tangan Li Xiuling dengan penuh semangat. Li Xiuling mengenakan selimut dengan gemerisik. Dalam beberapa menit, melihat Li Xiuling diam, Li Fugui tidak peduli tentang hal lain, mengangkat selimut dan masuk, menendang selimut dengan napas berat, dan mengaguminya dengan hati-hati. Cahaya bulan masuk dari jendela, Li Xiuling menutupi wajahnya, kecantikannya tak tertandingi, mata Li Fugui merah dan dia menekan kulit gemuk yang disebabkan oleh sup obat. Keesokan harinya, di depan rumah Li Fugui, hampir 200 orang berkumpul, yang sangat spektakuler. Ini semua adalah orang-orang yang telah mendaftar untuk bekerja pada Li Fugui, ditambah 10 orang sebelumnya, memenuhi seluruh ruang terbuka. Orang lain di desa yang tidak mendaftar datang ke sini sekarang, ingin melihat apa yang akan dilakukan Li Fugui selanjutnya. Setelah Li Fugui sarapan, dia dan kepala desa Bailin mulai mengatur orang-orang ini. 10 orang dalam satu kelompok, dan setiap kelompok ditugaskan seorang pemimpin tim kecil. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap bulan, dan bonus akan ditetapkan. Tidak akan ada orang di bawah Li Fugui sudah. Memikirkannya cara mempekerjakan orang, Bailin mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, Oke, Li Fugui, apakah kamu tahu mekanisme kompetisi semacam ini? Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, Saudari Liu bertugas mengatur semua pemimpin tim, bertanggung jawab untuk mengatur tugas sehari-hari, dan juga bertanggung jawab untuk pemeriksaan dan pengawasan harian. Fugui, aku tidak bisa melakukan ini, meskipun Janda Liu mengetahuinya sejak lama. Ketika insiden itu berakhir, dia masih mundur. Tapi Bailin mengangguk dan berkata, saya pikir tidak apa-apa, Saudari Liu serius dan teliti dalam pekerjaannya, dan dia tidak ribut. Biarkan dia yang mengaturnya. Pasti akan baik-baik saja. Melihat apa yang dikatakan Bailin, Janda Liu tidak menolak lagi, tetapi wajahnya agak merah. Li Fugui tahu bahwa Janda Liu mengkhawatirkan gosip orang lain. Tetapi sekarang dia hanya percaya pada Janda Liu, tentu saja Li Xiuling sebenarnya bisa menjadi manajernya. Tapi pertama, Li Xiuling akan bertanggung jawab atas perluasan dan dekorasi rumah. Dan kedua, Li Xiuling adalah pembantunya dan bisa mengurus semuanya, tapi dia tidak cocok untuk posisi Janda Liu.
Tapi yang tidak diharapkan Li Fugui adalah hal-hal lain diatur dengan lancar. Tetapi ketika dia mengumumkan bahwa janda Liu akan menjadi ketua tim umum, banyak masalah terjadi lagi. Tuan Li adalah orang pertama yang berbicara dan berkata, "Fugui, kamu melakukan kesalahan ini, bagaimana kamu bisa membiarkan seorang wanita melakukan ini? Janda Liu masih seorang janda, jadi itu tidak menguntungkan. Saya pikir lebih baik memilih orang lain." Liu kulit janda berubah, dia menggigit bibirnya erat-erat, air mata akan keluar. Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Li tua, hal apa yang menguntungkan atau sial ini? Selain itu, dapatkah seorang wanita menahan setengah langit? Saya ingin orang yang bekerja, bukan untuk menikmati diri mereka sendiri." Li tua berkata dengan tidak senang, "Li Fugui, jangan berpikir bahwa jika kamu punya uang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di desa. Semua orang tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan janda Liu, tetapi kamu juga tidak dapat melakukan itu." Li Fugui tertawa dengan marah, dan dia bertanya kembali, "Ini milik saya. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dengan masalah ini. Jadi mengapa saya tidak melaporkannya kepada Tuan Li?" Tuan Li berkata perlahan, "Benar, saya adalah tetua klan, jadi saya tidak bisa membiarkanmu main-main." Li Fugui kehilangan rasa hormat terakhir untuk Tuan Li di dalam hatinya, dan dia berkata, "Lalu menurut Tuan Li, bagaimana kita harus melakukan masalah ini?" Tuan Li berpikir bahwa Li Fugui telah mengalah, jadi dia berkata dengan senyum, "Menurut saya, apa yang harus saya lakukan? Ya, pilih seseorang yang meyakinkan untuk mengelola." Tuan Li sangat dihormati dan adil, biarkan Tuan Li menjadi presiden pemimpin tim adalah yang terbaik. Penduduk desa lainnya juga mencemooh satu demi satu. Beberapa dari mereka memiliki niat jahat, dan beberapa telah merencanakannya sejak lama. Singkatnya, mereka semua memandang Li Fugui dengan optimis, ingin melihat bagaimana Li Fugui akan menyelesaikan masalah ini. Bailin mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, "Ini sulit ditangani. Pasti orang tua ini yang menghasutnya. Dia ingin menjadi pemimpin tim umum dan ingin mendapat manfaat darimu." Li Fugui berkata. Dengan marah, Bailin tersenyum kecut dan berkata, "Tetapi jika Tuan Li ingin menghasut semua orang untuk membuat masalah, saya, kepala desa, tidak dapat berbuat apa-apa. Dia punya banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Saya, Li Fugui. Saya bukan orang yang pemalu." Warna, kilatan kebanggaan melintas di mata Tuan Li. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas cinta semua orang. Saya akan melakukan lebih banyak hal baik untuk Anda dan mengupayakan lebih banyak manfaat untuk Anda." Sial. Li Fugui menamparkan meja dan mengutuk. Tuan Li tercengang, dan kemudian wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata, "Kamu, apa yang kamu katakan?" Li Fugui tersenyum dan mengulangi, "Aku bilang kamu brengsek." Orang-orang juga tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa Li Fugui, yang selalu baik dan sederhana, akan mulai mengumpat. Dan orang yang dimarahi masih merupakan Li tua yang paling dihormati dan dihormati di desa. Tuan Li merasa sangat terhina. Bibirnya bergetar. Dia menunjuk Li Fugui, dan berkata dengan kejam, "Oke, Li Fugui, ketika kamu kaya, kamu tidak memperhatikan penduduk desa, kan? Tinggalkan di sini. Jangan bahkan tidak berpikir untuk merekrut seorang pekerja." Li Fugui tidak menghormati orang yang lebih tua. Dia memalingkan wajahnya dan memunggungi yang lain, dan orang-orang besar tidak melakukannya. "Ayo pergi." "Benar. Ini bajingan, iblis akan melakukannya untuknya." Menurutmu Li Fugui tidak terdengar bagus, tetapi sebenarnya, jika tidak ada Tuan Li, maka kamu akan tertipu. Siapa yang akan membantumu? Kerabat Tuan Li dan teman-teman di desa mulai mencemooh dan memfitnah Li Fugui. Banyak orang terguncang, wajah Li Fugui sedalam air, dan dia berkata dengan ringan, "Tuliskan semua yang baru saja kamu katakan, dan kamu tidak akan pernah dipekerjakan lagi." Salah satu dari mereka meludah dan memarahi dengan keras, "Bah, kamu langka bagiku. Kataku Anda tidak perlu merekrut pekerja. Saya akan meminta seseorang membongkar gudang Anda untuk Anda, percaya atau tidak." Cucu laki-laki Li yang berbicara, dan dia sangat mendominasi di desa.
Li Fugui menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu cobalah. Jika kamu berani merobohkan gudangku, aku akan berani mengirimmu masuk. Tidak ada kekurangan orang sepertimu di penjara, bisa membual. Aku tidak takut mengancam siapapun. Aku akan menuntutmu, kami tidak akan mengambil alih ladang penduduk desa. Iya, tanah Li Fugui adalah milik semua orang, kami tidak akan pergi untuk melakukannya." Zheng Mazi, yang menentang Li Fugui kemarin, juga berdiri di samping cucu Li, mencoba yang terbaik untuk menghasut penduduk desa. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin berharap kejatuhan Li Fugui akan sesengsara mungkin. Li Fugui sebenarnya memikirkannya juga, masalah ini tidak akan sesederhana itu. Jadi sekarang bukannya marah, dia diam saja menyaksikan orang-orang ini membuat onar. Bailin tidak maju untuk mengatakan apa-apa, tetapi bertanya, "Fugui, bagaimana kamu berencana untuk menyelesaikannya? Jika kamu tidak menyelesaikannya, masalah ini akan menjadi kekacauan besar." Li Fugui berkata dengan ringan, "Biarkan mereka membuat masalah, semakin besar masalah, semakin baik." "Apakah kamu gila?" Bailin tidak tahu apa yang akan dilakukan Li Fugui. Tetapi membiarkan semuanya berjalan salah, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu tidak baik untuk Li Fugui sendiri. Li Fugui berkata dengan mata berkedip, "Bailin, jangan khawatir tentang masalah ini, saya akan mengurusnya." Bailin tidak bisa membantu tetapi berkata, "Bisakah kamu bagaimana mengatasinya?" "Fugui, dengarkan aku, hal semacam ini sendiri sangat menyusahkan. Satu hal lebih baik daripada kurang satu. Apakah hanya untuk memanjakan mereka seperti ini? Biarkan mereka mendapatkan sesuatu tanpa bayaran." Li Fugui tidak setuju dengan kata-kata Bailin, lebih tegas dan tegas. Bailin berkata dengan suara rendah, "Itu hanya sementara. Ketika Anda selesai merekrut, semua orang akan mendapatkan gaji Anda. Anda hanya perlu memisahkan manajemen, dan tidak ada yang akan mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Li." Li Fugui menggelengkan kepalanya. Berkata, "Ada beberapa kebenaran dalam apa yang Anda katakan. Tetapi saya tidak ingin menderita ketika saya memperlakukan orang seperti ini. Tidakkah mereka ingin mengulurkan tangan, dan saya, Li Fugui, akan memotong ini tangan hari." Ini, tentu saja, di dalam dan di luar kata-kata, mereka secara alami berada di pihak Tuan Li. Tuan Li meniup janggutnya dan menatap, seolah-olah dia sangat marah. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jadi, saya harus merekrut Tuan Li, membiarkan Tuan Li mengatur semua orang, dan membayar Tuan Li gaji 10.000 sebulan." Yue, dengan mata bersemangat, berkata dengan lantang, "Kalau begitu ada apa? Li Fugui, kamu mendapat lebih banyak uang dari ini, dan kamu membayar kakekku 10.000 yuan, itu tidak banyak. Jika kamu ingin aku mengatakannya, itu harus 100.000 yuan, bulan." Li Fugui tertawa keras. Dia benar-benar terdiam. Tetapi Li Long berkata dengan marah, "Apa yang kamu tertawakan? Mengapa kamu tidak mengatakan 1 juta sebulan? Hanya kakekmu, untuk seseorang dengan setengah kakinya terkubur di tanah, adalah miliknya, seluruh tubuh senilai 100.000 yuan, Anda bahkan tidak ingin memposting 100.000 yuan, mengerti?" Li Fugui tidak sopan. Dia melihatnya dari Tuan Li ke bawah, para kader desa yang membicarakan hal-hal di desa, serta penduduk desa lainnya, semuanya terangsang oleh keserakahan, dan ingin berbaring di tubuh Li Fugui untuk menghisap darah. Mendengar ini, Tuan Li gemetar karena marah, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Li Rulong tersipu dan memarahi dengan tajam, "Beberapa Li Fugui, tunggu saja aku, jangan mencoba merekrutmu sendirian, dan gudang besarmu, tunggu saja." Untuk dihancurkan, Tuan Li selalu bergengsi di desa, dan dia sangat dihormati. "Fugui, apa yang kamu katakan terlalu kasar." Li Fugui adalah penjahat, dan bagaimana dengan kalimat itu? Orang yang tidak baik hati demi kaya? Ya, orang yang tidak baik hati demi kaya. Orang seperti ini harus dikalahkan. Penduduk desa lainnya membujuk dan mencemooh. Kerumunan itu berantakan, lebih berisik dari pasar sayur. Li Fugui menangkupkan tangannya pada semua orang, dan berkata sambil tersenyum, "Sesepuh, saya, Li Fugui, diawasi dan dibesarkan oleh Anda.
Saya yakin semua orang tahu siapa yang bertindak terlalu jauh. Jika Anda tidak ingin bekerja di sini, kamu punya keberatan. Kamu bisa pergi sekarang. Dan, jika kamu ingin menghisap darah dariku, Li Fugui, jika kamu memiliki motif tersembunyi, kamu bisa keluar. Jangan memaksaku untuk memukul seseorang. Itu melukai kedamaianku. Oke, Li Fugui, jangan menganggap serius semua orang. Sekarang, bukankah kamu juga idiot? Apa yang kamu lakukan? Zheng Mazi sedikit tidak mau membiarkan masalah ini berakhir seperti ini, dan terus menuntut. Ekspresi Li Fugui menjadi gelap, dia menunjuk ke arah Zheng Mazi, dan berkata, "Dahuang, gigit dia." Anjing kuning besar itu menggigit Zheng Mazi beberapa suap, dan berhenti menyerang di bawah teriakan Li Fugui. Zheng Mazi menjadi pucat dan lari berguling dan merangkak. Banyak penduduk desa tertawa terbahak-bahak, wajah Li Fugui tenang, seolah dia tidak terlalu peduli dengan berapa banyak orang yang mau bekerja. "Fugui, aku akan melakukannya untukmu." Istri orang bodoh kedua Cui Hua berdiri, menggertakkan giginya dan berkata, "Mereka semua egois, aku mendukungmu." Li Fugui terkejut, lalu tertawa, dan berkata, "Saudari Cui Hua, apa yang harus saya ucapkan terima kasih? Fugui, saya akan mendaftar juga." Istri Dazuang, Xiao Wei, tiba pada suatu saat, dan menandatangani namanya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Li Fugui sedikit mengangguk dan mengucapkan terima kasih bersama. Beberapa penduduk desa telah pergi, dan mereka yang belum pergi bahkan lebih resah ketika melihat seseorang mendaftar. Cui Hua dan Xiao Wei sama-sama mendaftar. Jika tidak, mari kita mendaftar juga. 100 yuan sehari itu banyak. HMPH, suami dari dua orang ini bekerja untuk Li Fugui. Jika mereka mendaftar, keluarga keduanya Anda dibayar, bisakah? Kami tidak mendaftar, kami tidak mampu menyinggung Tuan Li. Meskipun Li Fugui mendapat bantuan dari Kepala Desa Bai, apa yang dikatakan Kepala Desa Bai tidak berguna di desa itu. Benar, jika tersinggung setelah meninggalkan Tuan Li, banyak hal akan sulit ditangani jika Tuan Li mengirim pesan di masa depan. Penduduk desa banyak berbicara, tetapi pada akhirnya tidak ada yang mendaftar. Li Fugui juga merasa kedinginan. Awalnya, dia berencana untuk memimpin semua orang menjadi kaya bersama, tetapi situasi saat ini membuatnya berubah pikiran. Li Fugui tersenyum dan menatap janda Liu dan 10 orang yang telah bekerja untuknya dan belum pergi. Lalu menatap Cui Hua dan Xiao Wei, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu mendukungku saat ini? Aku, Li Fugui, jangan berani lupa bahwa Anda akan menjadi pemimpin tim di masa depan, dan mereka yang memiliki kemampuan lain dapat dipindahkan ke posisi lain." Mendengar ini, Li Gohua dan yang lainnya sangat terkejut. Bagaimanapun juga, mereka menjadi pemimpin tim, bahkan jika gaji mereka tidak naik, tapi statusnya langsung berubah. Li Fugui menambahkan, "Mulai hari ini, gaji pokok Anda akan tetap sama, tetapi Anda akan mendapat bonus tambahan 1.000 yuan setiap bulan." 1.000 yuan, bos? Benarkah? Semua 12 orang menjadi bersemangat, bahkan janda Liu tidak terkecuali. Bagaimanapun, ini adalah penghasilan yang sah. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mereka pergi. Kamu tinggal. 1.000 ini adalah hadiahmu." Bersambung.